kenapa kesan kuat Pak Jokowi lecehkan saja seruan-seruan dari 10 lebih perguruan tinggi universitas yang terkenal ini. Yang paling menghebohkan adalah turun gunungnya UI. Wow. Sebab UI ini jadi patokan gitu loh. Iya. Seringkali UI nggak berani karena isunya di luar, rektornya diikat sama pemerintah, nggak berani. Tapi tanggal 2 yang lalu turun gunung UI mengeluarkan pesan kebangsaan UI, dibacakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Itu teman baik saya, keras Pak, keras ya. Dia mengingatkan Pak Jokowi supaya betul-betul mentaati etika dan moralitas. Wow. Jadi kalau melihat fenomena ini, Prof, sudah turun gunung di semua ini. Turun gunung. Apa yang sebenarnya Prof bisa potret di situasi sekarang ini sebenarnya? Oh jelas, di komunikasi kita diajarkan ada direct communication, ada indirect communication. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Dengan keluarnya sejumlah pesan, sejumlah seruan dari universitas yang top itu, pesan komunikasi langsungnya begitu. Tapi saran komunikasi yang tidak langsung itu memperingatkan, memperingatkan sekaligus menekan Presiden kita Joko Widodo, hati-hati, hati-hati. Ini sudah serius sekali. Secara langsung mereka minta kepada Presiden kita supaya mengoreksi tindak tanduknya, mengoreksi speechnya gitu loh. Nah, apakah diikuti atau tidak ya terserah. Artinya pembacaannya di situ para kaum intelektual ini adalah situasi sekarang ini sudah sangat emergency. Darurat. Iya, emergency. Itu saya katakan kalau UI sudah keluar kandang, itu berarti situasi sudah amat sangat serius. Apalagi kita baca teksnya, kata per kata serius sekali, mengingatkan, memperingatkan Pak Jokowi. Tolong memperhatikan betul-betul demokrasi, tolong jangan sewenang-wenang, jangan seenaknya mengatakan Presiden boleh berpihak dalam pemilu. Nggak bisa Pak, aduh, masa Presiden berpihak bagaimana sih? Presiden mesti impartial, mesti ya nggak boleh berpihak dia Pak. Dia kan kepala negara Pak. Gimana Pak Jokowi lupa Pak? Nah, itu melanggar, menginjak-injak etika dan moralitas. Apalagi kita punya satu suhu Pak, satu guru-guru besar dalam ilmu moralitas, dalam ilmu etika. Siapa itu? Von Magnus Suseno Pak. Itu guru besar saya di UI Pak. Saya diajarkan etika sama Magnus Suseno. Iya. Kira-kira 3 atau 4 hari lalu dia bicara hampir nangis Pak. Dia aslinya kalau salah orang Jerman Pak. Tapi dia anggap Indonesia ini negara saya gitu loh. Waduh Pak, hampir keluar mata Pak. Magnus Suseno Pak. Nah kemarin dia bicara lagi Pak. Ngumpul lagi para ahli-ahli etika ini di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Pak. Iya Pak. Itu STF, Sekolah Moralitas, Sekolah Filsafat yang sangat diagungkan di seluruh Indonesia. Dia turun gunung lagi Pak, bicara lagi Magnus Suseno Pak, mengingatkan secara keras Pak Jokowi, ayo Pak Jokowi, sampai hari ini kita tetap mencintai Anda, tetapi jangan sampai jatuh ke jurang ya, ini berbahaya sekali. Iya, karena kan tolong saya dikoreksi Prof. Iya. Saya melihat ini kan fenomena Pak Jokowi banyak sekali mengkritik. Iya. Tapi kan saya nggak paham ya, apakah memang karena Pak Jokowi itu kurang paham situasi lapangan, maksudnya dalam situasi politik sekarang, referensinya kurang, mohon maaf gitu ya, ataukah memang sesungguhnya dalam konteks lain, ini kan sepertinya Jokowi itu kan agak ini Prof, agak enteng, kurang mendengar gitu loh. Padahal ini kan sudah pada turun gunung. Ini gimana sebenarnya di Jokowi? Iya, ada 2-3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya dia anggap ya he doesn't care, nggak peduli. Ya, bisa juga ada anggapan bahwa dia merasa kuat dia. Gue nggak takut siapa juga, jalan terus. Ya, boleh berpihak. Dia bicara Presiden boleh berpihak dalam pemilu. Di belakangnya apa? Nah, ini komunikasi lagi Pak. Belakangnya pesawat tempur Pak.
Terus di depannya lagi ada 3 bintang 4 Pak. Ada Panglima TNI, ada Kasat, ada Kepala Staf Angkatan Udara itu Pak. Ini komunikasi maknanya besar Pak. Seolah-olah jangan main-main ya. Ini semua angkatan dukung gue nih. Ini pesawat tempur sudah siap semua gitu loh. Jadi kemungkinan dia merasa PD-nya sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, ini yang salah menurut saya, yang salah besar adalah para penasehat utamanya. Salah besar. Dia pikir dengan backing bintang 4 lengkap itu, pesawat tempur segala gitu, aman. Siapa yang berani sih? Siapa yang berani? Dan dia lupa Tiananmen Massacre Square. Lupa dia. Pembantaian Tiananmen. Pembantaian Tiananmen Juni 86 ya. Demo-demo besar-besar, demo-demo besar gitu. Di Brondong Pak, bukan pakai senjata Pak, pakai tank Pak yang gede-gede gitu di Brondong gitu Pak. Mampus berapa juta mati semua gitu loh. Artinya apa Pak? Saya ingin mengingatkan Pak Jokowi bahwa Prof. Cipta Lesmana ini 16 tahun, 17 tahun, dosen Sesko TNI, dosen Sesko Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi saya banyak bergaul, banyak diskusi Pak dengan calon-calon jenderal ini. Nah, saya dapat informasi Pak. Ya. Di sini saya buka di sini, hati-hati para pembimbing kita ini, ya. Karena saya gini, tunggu sebentar. Ini kalau Pak Jokowi anggap enteng seruan-seruan dari UNJ, dari UII, dari Gajah Mada, macam-macam gitu ya. Kalau dianggap enteng Pak, langkah berikutnya bisa terjadi, massa akan keluar Pak. Bisa terjadi Pak, bisa terjadi, massa akan keluar. Nah kalau massa akan keluar, jangan pikir bisa dibasmi, diberondong oleh TNI. Tidak bisa. Sebab TNI ini lahir dari rahim Ibu Pertiwi, dari rakyat. Iya, dari rakyat. Beda dari tentara Cina Pak. Tentara Cina bukan dari rakyat, bukan Pak. Bukan. Nah, jadi karena dia rahim dari Ibu Pertiwi ini, tentara tidak berani Pak. Tentara kita TNI, tidak berani. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Apalagi sekarang ada hukum internasional. Itu 3 jenderal 4 ngomong sama saya. Hati-hati Pak Cipta. Tidak. Kita tidak berani memberondong rakyat itu frontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan keras dan kritikan tajam yang disampaikan oleh Prof. Cipta Lesmana, pakar komunikasi dan pakar politik. Dia begitu gamblang mengurai tentang dampak ataupun akibat yang akan terjadi jika Presiden Jokowi mengabaikan kritikan dan sorotan yang disampaikan oleh para guru besar yang belakangan ini ramai terjadi di sejumlah kampus ternama. Beliau mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak abai atau mengabaikan apa yang disampaikan oleh para guru besar tersebut, dan ini bisa menjadi warning ataupun alarm bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Dan memang beberapa hari terakhir ini ramai pemberitaan terkait dengan sejumlah guru besar di puluhan universitas ataupun puluhan perguruan tinggi menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait dengan situasi politik ataupun situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan keras terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 ini.
Dan kita lihat ya, pernyataan para guru besar itu kemudian ramai diperdebatkan, diperbincangkan oleh berbagai pihak. Ada yang menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh para guru besar ini menjadi tanda bahwa situasi yang terjadi di negeri ini tidak lagi sedang baik-baik saja. Karena itu Jokowi ataupun Presiden Jokowi seharusnya mendengar apa yang diaspirasikan oleh para guru besar ini. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena kepentingan-kepentingan kekuasaan dan juga kebijakan pembangunan yang salah yang tidak memperhatikan bahwa di dalam hutan, di laut, danau, sungai itu ada orang-orang masyarakat adat yang terpinggirkan. Berarti menurut penilaian Civitas UI, demokrasi di era presiden selama 10 tahun ini menurun tajam, Prof? Semakin menurun, perlahan tetapi pasti, dan kita hampir tidak punya demokrasi setelah negara hukum ini berubah menjadi negara kekuasaan, di mana kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dirumuskan di dalam berbagai kebijakan, bahkan hukum ya, termasuk lahirnya Omnibus Law, dan yang terakhir itu adalah juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat mencederai